Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kepailitan, hukum kepailitan Indonesia. Nah, kalau kita lihat ada satu profesi yang tumbuh di Indonesia akibat dari kepailitan, itu namanya kurator. Jadi kurator ini adalah satu profesi profesional ya yang dijalankan oleh kalangan swasta. Nah, ini kumpulan kurator ini antara lain ada di Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Ketika itu saya menjadi ketua umum dalam 2 periode di sana, dan itu berisi kurator-kurator yang memang sudah mendapat pendidikan yang sangat baik dalam proses untuk melakukan restrukturisasi ataupun likuidasi dari perusahaan-perusahaan yang pailit. Nah, di sini seorang kurator yang baik, saya selalu ingatkan kepada para murid-murid saya bahwa kurator yang baik bukan tukang jual barang bekas gitu loh. Jadi kurator itu bukan tukang jual barang bekas. Ketika seorang debitur itu dinyatakan bankrupt atau pailit, maka tugas seorang kurator adalah melakukan valuasi total untuk melihat apakah memang debitur ini bisa dilakukan atau dilikuidasi dalam satu keadaan ongoing concern, dalam satu keadaan proses produksi yang berjalan, ya kan? Ataukah memang dia harus tidak dilakukan seperti, artinya dia dijual secara parsial gitu loh. Nah, kalau misalnya ternyata bisnis tadi masih merupakan satu bisnis yang punya masa depan, maka kurator mempunyai kewenangan untuk melakukan restruktur dan mempertahankan aktivitas, sehingga aktivitas sebagai going concern tadi akan membuat dia jauh lebih bernilai, dan ketika dia dijual pun jauh lebih bernilai, sehingga hasil dari penjualan aset atau budal pailit tadi bisa digunakan untuk membayar para krediturnya dengan lebih maksimal. Mitra bisnis Pas FM, kita lihat bahwa undang-undang kepailitan itu adalah merupakan satu instrumen yang sebenarnya sangat-sangat penting dalam aktivitas perekonomian. Sehingga memang sangat-sangat mengkhawatirkan kalau undang-undang ini justru sebaliknya digunakan sebagai alat penekan, sebagai alat negosiasi. Dan bahkan memang sangat sulit jika ini dimotori atau dikendalikan oleh hakim-hakim yang tidak mempunyai kemampuan yang baik. Karena dia tidak mempunyai kemampuan baik, dia tidak mempunyai visi baik, dan juga dia tidak mempunyai kemandirian baik. Sistem pendidikan hakim niaga di Indonesia memang harus berubah. Kenapa? Karena kalau kita lihat, rata-rata hakim niaga di Indonesia itu paling banyak punya pengalaman 3-4 tahun. Setelah itu dia mutasi. Jadi padahal untuk hukum-hukum komersial itu hakim-hakimnya harus punya reputasi panjang di aktivitas komersial. Kalau kita lihat kan mekanisme rekrutmen hakim di Indonesia itu dia mengalami pendidikan sekitar 2-3 minggu, karena kebetulan saya juga salah satu pengajar untuk hakim niaga Indonesia. Kemudian setelah itu dia akan terpilih menjadi hakim niaga, dan dia mulai belajar di pengadilan niaga dalam 1 tahun. Dia mungkin akan mulai cari dan mulai mengenal, lama-lama dia mulai pinter. Kemudian masuk tahun kedua dia mulai stabil, lalu masuk ke tahun ketiga dia mulai pinter. Lalu tapi tahun keempat mungkin dia atas prestasinya atau apapun dia harus sudah mutasi, masuk lagi yang baru. Jadi belum pernah kita lihat hakim-hakim niaga Indonesia merupakan hakim-hakim yang punya track record pengalaman panjang. Sehingga pengalaman-pengalaman dari hakim-hakim dalam memutus sebelumnya itu tidak bersambung. Nah, memang sudah harus dilakukan perubahan khusus untuk penanganan hukum-hukum komersial di Indonesia untuk memberikan kepastian kepada pelaku pasar. Itu adalah memang harus hakim-hakim yang lebih matang, lebih mumpuni, mempunyai track record dalam aktivitas komersial yang dalam gitu. Jangan tiba-tiba hanya orang dilatih 3 minggu aja, kemudian beraktivitas, belum pintar, udah mutasi lagi, dan begitu terus. Sehingga kita hanya percayakan mekanisme penyelesaian sengketa komersial pada sistem yang seperti itu. Saya tidak menyalahkan pada sisi hakimnya, tapi saya lebih melihat bahwa memang harus dilakukan proses perubahan pendidikan, dan memang hanya hakim-hakim yang mempunyai track record panjang di komersial yang mempunyai kapasitas untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus komersial. Mitra bisnis, demikian bahasan kita untuk hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.